Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Etika Administrasi Publik, kelas A, program studi Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan menjelaskan tentang etika profesi pada pegawai pemerintah di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Untuk itu, perkenalkan, saya Dwi Andini, NPM 1904100195. Saya Anissa Nurhayati, NPM 55. Saya Nabila Maulidina, NPM 1941010068. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih etika profesi itu. Etika profesi merupakan pedoman atau acuan atau aturan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota suatu tertentu atau pelaku aktivitas profesional. Tentunya, dalam sebuah pekerjaan atau profesi, terdapat suatu kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun instansi yang tertera dalam suatu peraturan tertulis atau perundang-undangan dan peraturan resmi lainnya. Etika profesi bertujuan untuk mengembangkan sikap, norma, atau kebiasaan dalam bertindak dengan cara yang sesuai aturan, moral, dan perilaku yang bertanggung jawab kepada rekan kerja atau publik yang diberi pelayanan. Dalam Peraturan Wali Kota tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara, selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Serta pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berada di lingkungan wilayah kerja pemerintah Kota Surabaya. Ketetapan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tertulis dan ucapan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 39 Tahun 2021, termasuk untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kota Surabaya diatur dalam Perwali Surabaya Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 5 yang mewajibkan setiap pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik tersebut. Terdapat 9 kode etik yang telah ditetapkan, termasuk untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang penegakan kode etik terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN yang tercantum pada Perwali Surabaya Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 10. Penegakan kode etik diterapkan apabila ASN diduga tidak menjalankan kewajiban kode etik dan kode perilaku atau ASN diduga melanggar kode etik dan kode perilaku. Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme yang pertama, whistleblowing system, yang kedua, pengaduan masyarakat, yang ketiga, temuan BPK, yang keempat, temuan aparat penegak hukum, yang kelima, laporan dari pejabat atau pegawai lainnya, yang keenam, media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi moral berupa yang pertama, pernyataan secara tertutup disampaikan secara terbatas, atau yang kedua, pernyataan secara terbuka yang disampaikan melalui website pemerintah daerah atau media elektronik yang dapat diakses publik atau dibacakan pada saat upacara yang dihadiri pegawai. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana penerapan kode etik atau etika profesi sebagai pegawai pemerintah di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan. Sebelumnya, kami telah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai pemerintah dari Taman Anggrek Sememi Kota Surabaya, yaitu Ibu Anissa Turisda selaku staf di sana. Taman Anggrek sendiri merupakan bangunan yang dibangun di atas lahan eks-lokalisasi yang kini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Ibu Anis menjelaskan bahwa kode etik pegawai yang diterapkan di tempatnya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya, para pegawai wajib melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksinya masing-masing dan berperilaku saling menghormati serta menghargai antar satu sama lain. Untuk penerapannya sendiri, sejauh ini hampir seluruh pegawai telah melaksanakannya dengan baik, meskipun terkadang masih ada 1 atau 2 orang yang lalai. Untuk penegakan etika profesi pegawai di Taman Anggrek itu sendiri, bagi pegawai yang melanggar atau tidak melakukan kewajibannya, akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa teguran, surat peringatan, hingga pemberhentian. Contohnya, terdapat penilaian performa pegawai setiap bulannya yang dilakukan oleh koordinator. Koordinator menilai berdasarkan observasi lapangan hingga laporan dari sesama pegawai. Apabila nilai performa seorang pegawai tidak mencapai batas minimal, tentu saja pegawai tersebut akan dipanggil oleh kepala dan diberikan surat peringatan. Kemudian contoh selanjutnya, apabila ada pegawai yang mangkir dari pekerjaannya, maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Dengan demikian, apabila pelanggaran etika profesi terus terulang kembali, maka pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian. Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi seseorang atas profesi yang dimilikinya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Dengan begitu, mutu moral profesi dan instansi tersebut di mata masyarakat akan terjamin. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai etika profesi pegawai pemerintahan dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.